yaitu dengan matriks dengan elemen A0, B, C, dengan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan AC tidak sama dengan 0, merupakan grup terhadap operasi perkalian matriks. Kita buktikan bahwa ada suatu matriks dengan elemen 1, 0, dan 1 merupakan subgrup normal dari matriks TP itu tadi. Lanjut. Untuk yang pertama, kita ambil sembarang elemen dari elemen TP tadi ya. Misalkan T dengan matriks elemennya A0, B, dan C, di mana A, B, dan C ini merupakan elemen bilangan real dan AC tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan ya matriks yang ini yang akan kita buktikan itu sebagai matriks N dari himpunan matriks N besar, sehingga kita ambil sembarang N elemen dari N besar. Dengan matriks N ini adalah dengan matriks N ini memiliki elemen 1, 0, X, dan 1, di mana X adalah elemen dari bilangan real. Kemudian untuk membuktikan bahwa matriks N ini adalah subgrup normal dari matriks TP, kita menggunakan definisi yang tadi. Sehingga T dikali N dikali inverse dari T merupakan elemen dari N. Jadi nanti jika ini terbukti ya, maka matriks ini nanti merupakan subgrup dari TP. Kita cari terlebih dahulu inverse dari T. Hasilnya seperti ini. 1 per AC dikalikan matriks dengan elemen C, 0, min B, dan A. Lanjut, Bil. Selanjutnya kita substitusikan nilai T-nya tadi kan matriks dengan elemen A0, B, dan C ya. Kemudian ini matriks N-nya dan inverse dari T. Kemudian kita kalikan matriks T dan N ini. Hasilnya yaitu matriks dengan elemen A, 0, B plus CX dan C. Selanjutnya 1 per AC ini kita kalikan dengan matriks ini. Jadi C dikali 1 per AC itu sama dengan 1 per A. Kemudian 0 dikali 1 per AC itu 0, min B dikalikan 1 per AC, min B per AC, A dikalikan 1 per AC itu 1 per C. Kemudian kita kalikan kedua matriks ini. Hasilnya, jadi kan A dikalikan 1 per A itu 1 ditambah dengan 0 dikali min B per AC itu 0, jadinya 1 dikalikan biasa ya. Itu jadinya hasilnya adalah matriks dengan elemen 1, 0, CX per A, dan 1. Lanjut, Bil. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa hasil dari T dikali N dikali inverse dari T itu tadi memenuhi bentuk dan sifat keanggotaan himpunan N. Himpunan N tadi kan kita itu ya, misalkan tadi itu di soal 1, X, 0, 1. Nah, hasil ini tadi itu sesuai dengan bentuk dari matriks N ini. Nah, karena T dikali N dikali inverse merupakan elemen dari N, maka terbukti bahwa N itu merupakan subgrup normal dari TT. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Vinda. Ya, Bu. Itu ya, kan kalau subgrup normal itu kan T, N, T inverse itu ya? Iya. Itu semua subgrup kayaknya nanti kalau melihat dari T, N, T inverse itu kayaknya subgrup normal. Karena kan T, T inverse kan identitas tuh nanti gitu. Apakah ada contoh yang bukan subgrup normal gitu, jadi biar tidak buat sertifikat itu bahwa itu semuanya subgrup itu nanti subgrup normal gitu. Misalnya kan
T dikali T inverse kan nanti ada identitas dikali F itu malah jadi N itu kan. Jadi kan itu ke situnya gitu. Maksudnya aku kan. Iya, nanti ada kok Bu. Nanti di slide akhir-akhir nanti ada contoh yang bukan. Oh lah, iya, makasih Vin. Oke. Belum tentu identitas ya, apa namanya, untuk ya memang benar artinya T itu kalau dioperasikan dengan T inverse, misal di sini T ya, misal ada elemen T dioperasikan dengan T inverse itu memang identitas. Masalahnya di sini adalah T dengan T inverse itu tidak beroperasi secara langsung, dia harus beroperasi dulu dengan N ya, itu yang menyebabkan belum tentu hasilnya nanti T dioperasikan T inverse belum tentu identitas, karena T dikalikan N nanti bisa jadi menjadi elemen lain yang nanti dikalikan dengan T inverse bisa jadi berbeda nanti hasilnya gitu. Dibandingkan dengan, karena memang sifatnya bukan komutatif ya. Kalau ini komutatif maka T kali N bisa sama dengan N kali T. Nah, ini sebentar. Ini ya. Mana pulpen mana? Nah, ini kalau ini komutatif. Nah, kalau komutatif ya maka T kali N sama dengan N kali T. Iya Bang. Ya, akhirnya NT kali T inverse. Kalau bentuknya seperti ini maka sudah pasti N kali E. Iya. Atau sama dengan N. Gitu. Nah, masalahnya ini belum tentu komutatif. Jadi kita tidak boleh membalik. Gitu. Jadi itu adalah alasan utamanya. Nanti katanya ada contohnya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Oke, bagus tapi pertanyaannya. Boleh. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, Bapak. Ya, yang selanjutnya teorema 6.3, yaitu setiap subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal. Pembuktiannya lanjut ya. Nah, karena H adalah subgrup dari grup abelian G, ya kita ambil H adalah subgrup dari grup komutatif G, maka berlaku untuk setiap G ini merupakan elemen dari grup abelian G dan H adalah elemen dari H, sehingga seperti yang dijelaskan Pak Rani tadi ya, itu G jika dioperasikan dengan H dioperasikan dengan inverse dari G. Nah, karena ini komutatif maka berlaku seperti ini, G dikalikan inverse dari G dikalikan H. Nah, karena ini G dikalikan dengan inverse-nya, maka menjadi identitas, yaitu E dikalikan H sama dengan H. Untuk contohnya, next. Misalkan Z6 merupakan grup abelian dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6, di mana himpunan H sama dengan 024 dan himpunan K sama dengan 0 dan 3 ini adalah subgrup dari Z6 itu tadi. Maka kita akan menunjukkan bahwa subgrup dari Z6 tadi adalah subgrup normal dari Z6. Lanjut. Yang pertama, kita membuktikan terlebih dahulu bahwa Z6 ini adalah grup abelian. Dimana Z6 ini kan himpunannya operasi penjumlahan dari bilangan modulo 6 ya. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini tabelnya dengan operasi penjumlahan modulo 6. Untuk sifat yang pertama, apakah ini tertutup? Iya, karena setiap hasil penambahan dari anggota dari Z6 ini dengan operasi modulo 6 akan menghasilkan elemen-elemen di Z6. Apakah ini asosiatif? Iya. Nah, misalkan kita ambil A, B, dan C ini elemen dari Z6. Maka A plus B dan A plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Ya, apakah punya identitas? Iya, yaitu 0. Karena itu ya, identitas dari penjumlahan itu 0. Lanjut nanti. Nah, kemudian, apakah punya inverse? Ya, karena misalnya kita ambil 0 tambah 0, itu hasilnya 0. 0 ini adalah itu hasilnya 0. Dan 0 adalah identitas, berarti inverse dari 1 adalah 5. Kemudian, 2
2 ditambah dengan 4. Hasilnya 0. Maka inverse dari 2 adalah 4. Dan seterusnya ya. Apakah ini komutatif? Ya, misalkan kita ambil 1 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian 2 tambah 1. Hasilnya 3. Maka Z6-nya adalah grup dengan subgrup-subgrupnya tadi H dan K. Selanjutnya, nah karena kita sudah membuktikan ya bahwa Z6 tadi itu abelian, maka kita akan membuktikan bahwa subgrup-subgrup dari Z6 tadi itu apakah subgrup normal dari Z6 atau tidak. Untuk yang pertama, kita membuktikan terlebih dahulu subgrup yang H. Apakah ini subgrup normal? Maka akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A elemen Z6 akan berlaku A jika dioperasikan dengan H dioperasikan dengan inverse dari A adalah elemen dari H itu sendiri. Jadi hanya 0, 2, 4 ya. Nah, untuk yang pertama kita ambil terlebih dahulu H yang 0. Maka di sini ya ini itu 0 semua nantinya. Karena kan rumusnya tadi A operasikan dengan H dioperasikan dengan A inverse. Kemudian A-nya tadi kan elemen dari Z6 ya. Nah, elemen dari Z6 itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ambil yang 0 terlebih dahulu. Sini 0, ya ditambah dengan elemen dari H, itu 0, tambah dengan inverse dari 0, itu 0. Dijumlahkan hasilnya adalah 0, dan 0 adalah elemen dari H. Selanjutnya kita ambil lagi elemen dari Z6, yaitu 1. Nah, kita taruh di sini 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan inverse dari 1, yaitu 5. Jadi 1 tambah 0 tambah 5 sama dengan 0. Dan 0 adalah elemen dari H. Kemudian kita ambil lagi elemen dari Z6, 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan inverse dari 2, yaitu 4. Hasilnya 4 tambah 2, 6. 6 dikali 6, 0. Kemudian 3 ditambah dengan 0 ditambah dengan inverse dari 3, yaitu 3. Sama dengan 0. Hasilnya adalah elemen dari H. Dan seterusnya sampai ke kita memakai elemen dari semua elemen dari Z6, 4, 5, dan ternyata hasilnya itu 0 semua. Dan 0 ini adalah elemen dari H. Selanjutnya kita ambil lagi H tadi yang 2. Nanti di sini tuh 2 semua gitu ya. Kemudian 0 itu elemen dari Z0 ditambah dengan 2 tambah dengan 0, hasilnya adalah 2. 2 adalah elemen dari H. 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan inverse dari 1, yaitu 5. Ditambah dengan 2 merupakan elemen dari H. Kemudian dan seterusnya akan menghasilkan hasilnya nanti itu 2 semua. Jadi 2 itu adalah elemen dari H. Kemudian yang terakhir elemen dari H yaitu 4. Maka di sini nanti kita ambil 4 semua. Ini. Jadi 0 tambah 4 tambah 0 hasilnya adalah 4. 4 adalah elemen dari H. 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan 4 merupakan elemen H. Kemudian nanti dijumlahkan dan seterusnya hasilnya adalah 4. 4 adalah elemen dari H. Nah, karena setiap H tadi elemen dari H dan A elemen dari Z6, maka berlaku terbukti tadi bahwa A dijumlahkan dengan H dijumlahkan dengan inverse dari A adalah elemen dari H. Maka H adalah subgrup normal dari Z6. Lanjut. Nah, sekarang kita membuktikan subgrup dari Z6 yang satunya yaitu K. Di mana anggota dari K itu 0 dan 3. Apa subgrup normal dari Z6? Maka akan ditunjukkan bahwa setiap A elemen dari Z6 akan berlaku jika kecil ya. A dioperasikan dengan K dioperasikan dengan inverse dari A merupakan elemen dari K. Pertama kita ambil dari dahulu ya, nilai K-nya itu 0. Nah, maka di sini 0 semua ini. Nah, 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi ya, 1 ditambah 0 tambah inverse dari 1 yaitu 5
sama dengan 0. 2 tambah 0 tambah 4 sama dengan 0. Dan seterusnya, sehingga nanti hasilnya itu 0 semua. Dan 0 ini adalah elemen dari K. Kemudian kita ambil lagi K-nya itu 3. Jadi di sini 3. Semua. Maka caranya sama, 0 tambah 3 tambah 0 sama dengan 3, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 3, 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya 3, 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya 3, dan seterusnya. Hasilnya nanti adalah 3 semua. Dan 3 ini adalah elemen dari K. Nah, karena kesimpulannya, karena kita tadi mengambil ya, setiap K ini elemen dari K, dan A elemen dari Z6, maka terbukti bahwa A dioperasikan dengan K dioperasikan dengan inverse dari A, hasilnya adalah elemen dari K itu sendiri. Maka K adalah subgrup normal dari Z6. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Binda. Iya, lanjut dulu ya. Lanjut ke. Baik, selanjutnya ada definisi 6.3. Dua buah subgrup, yaitu ada subgrup K dan subgrup K dari sebuah grup G, dikatakan dua subgrup kawan atau konjugat jika K itu sama dengan A dioperasikan dengan K dioperasikan dengan A inverse untuk suatu A elemen G. Lanjut dulu. Lalu teorema 6.4. Misalkan G di sini adalah sebuah grup, dan di sini subgrup dari H itu subgrup normal G jika dan hanya jika sama dengan HG, atau koset kirinya sama dengan koset kanan, atau dapat dituliskan H itu subgrup normal dari G jika H sama dengan HG untuk setiap G kecil elemen dari grup G. Lanjut ya. Pembuktiannya, jika diketahui itu subgrup normal dari G, maka yang akan dibuktikan apakah koset kanannya sama dengan koset kirinya, yaitu apakah GH sama dengan HG untuk setiap G itu elemen dari grup G. Nah, di sini jadi subgrup normal di G, maka sesuai definisi yang untuk setiap G elemen dari grup G sama dengan itu G aksen sama dengan H. Lalu persamaan yang G HG aksen sama dengan H, kedua ruas kita kalikan dengan G, menghasilkan G HG aksen dikalikan dengan G sama dengan HG. Lalu yang ini G-nya kita keluarkan dikalikan dengan G aksen G sama dengan HG. Nah, lalu G aksen jika dioperasikan dengan G kan menghasilkan elemen identitas. Jadinya GHE sama dengan HG. Lalu GH dikali G juga dioperasikan dengan elemen identitas menghasilkan GH, maka hasil akhirnya itu GH dengan HG. Lanjut dulu. Sebelumnya. Nah, jadi kalau mau dibuktikan, jika diketahui GH sama dengan HG atau koset kanannya sama dengan koset kiri, maka yang akan dibuktikan apakah itu subgrup normal dari G. Nah, karena diketahui koset kanan sama dengan koset kiri, maka untuk setiap G elemen dari G berlaku GH sama dengan HG. Maka untuk setiap G elemen G terhadap G aksen elemen G, untuk persamaan yang ini, GH sama dengan HG, kita kalikan dua ruas dengan GG aksen. GG aksen jika dioperasikan menghasilkan elemen identitas. Jadi, GHG aksen sama dengan HE. Jika dioperasikan dengan E menghasilkan H, maka hasil akhirnya adalah GHG aksen sama dengan H. Maka sesuai definisi 6.2 tadi terbukti jika diketahui koset kanan sama dengan koset kiri, maka GHG aksen sama dengan H atau H adalah subgrup normal dari G. Di sini apa ada yang ditanyakan? Jika
Jika tidak ada, mungkin bisa lanjut dulu ke contoh soalnya. Gitu. Misalkan di sini diketahui G adalah grup yang elemennya 0, 1, 2, 3, 4, 6 dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo 7. Di sini yang elemennya 1, 2, 4 adalah subgrup dari G. Maka carilah semua koset kanan dan koset kiri dalam G, dan apakah itu subgrup normal dari G. Untuk koset kanan H dalam G, untuk H0, berarti 1, 2, 4, kita kalikan modulo 7 dengan 0, menghasilkan 0,0,0. Lalu untuk yang H1, 1, 2, 4, kita kalikan modulo 7 dengan 1, menghasilkan 1, 2, 4. Untuk H2, 1, 2, 4, kita kalikan modulo 7 dengan 2, kan 1 dikali 2, 2, terus 2 dikali 2, 4. Kalau 4 dikalikan modulo 7 dengan 2, hasilnya 1, maka 2,4. Lalu 1, 2, 4 kita kalikan modulo 7 dengan 3 menghasilkan 3, 6, 5. Untuk 1, 2, 4 kita kalikan modulo 7 dengan 4 hasilnya 4, 1, 2. Begitu juga caranya sampai yang ke-5 dan angka 6. Selanjutnya Bil. Nah selanjutnya untuk yang koset kiri, berarti 0 kita kalikan modulo 7 dengan 1, 2, 4 menghasilkan 0,0,0. 1 kita kalikan dengan 1,2,4 menghasilkan 1, 2, 4. Untuk yang 2H, 2 kita kalikan modulo 7 dengan 1, 2, 4 menghasilkan 2, 4. Begitu caranya juga sampai 6 dikali modulo 7 dengan 1, 2, 4. Nah, dapat dilihat di sini untuk yang H0 itu sama dengan 0H. Lalu H1 sama dengan 1H. Yang H2 sama dengan 2H. Lalu yang H3 sama dengan 3H. H4 sama dengan 4H. H5 sama dengan 5H. Dan H6 itu sama dengan 6H hasilnya. Bisa. Nah, dari dua uraian di samping menunjukkan bahwa GH itu sama dengan HG. Untuk setiap G itu elemen dari grup G. Dengan kata lain, koset kanannya sama dengan koset kirinya. Maka sesuai teorema tadi, H itu merupakan subgrup normal dari G. Bisa di next. Sebelumnya apa ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Rina. Belum ada, Rina. Oke, Bil bisa dilanjut. Selanjutnya teorema 6.5. Misalkan H subgrup G, H subgrup normal jika dan hanya jika untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Nah, karena jika dan hanya jika, berarti kita harus membuktikan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Untuk bukti yang ke kanan, berarti jika kita punya H subgrup normal dari G, maka kita akan buktikan untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Nah, karena H ini subgrup normal dari G, maka sesuai dengan definisi subgrup normal tadi, GH sama dengan HG untuk setiap G elemen, untuk setiap G di G. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan G inverse. Sehingga GH G inverse sama dengan HG kali G inverse. Sehingga GH G inverse sama dengan H.
Kemudian kita ambil sembarang H di H, maka GH G inverse. Nah, ini kan sesuai dengan definisi adalah anggota dari GH G inverse. Sedangkan GH G inverse ini sama dengan H, sehingga GH G inverse itu elemen H untuk setiap G di G. Sehingga GH G inverse elemen H terbukti. Kemudian untuk bukti yang ke kiri, jika untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Nah, kita mau membuktikan bahwa H subgrup normal dari G. Artinya, kita harus membuktikan GH sama dengan HG. Atau koset kiri sama dengan koset kanan. Pembuktian kesamaan dua himpunan, maka kita harus buktikan dia saling subset, yaitu GH subset HG dan HG subset GH. Dengan kata lain, jika kita punya untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H, maka kita membuktikan GH subset HG dan HG subset GH. Langkahnya yaitu ambil sembarang G di G dan H di H. Karena GH tadi GH G inverse elemen H, maka kedua ruas dikalikan dengan G, sehingga GH G inverse kali G elemen H kali G. Nah, di sini kan GH G inverse kali G itu GH, sehingga GH itu adalah anggota dari HG. Berarti GH subset dari HG. Dengan cara yang sama diperoleh nanti HG ini subset HG subset GH. Jadi GH sama dengan HG yaitu H subgrup normal dari G. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Nah, kemudian berikut contoh soalnya, diketahui Z4 terhadap penjumlahan di mana Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 dan H sama dengan 0, 2 adalah subgrup dari Z4. Tunjukkan bahwa H subgrup normal dari Z4. Nah, di sini menggunakan teorema 6.5 di mana untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Akan dioperasikan dengan operasi modulo 4 sebagai berikut. Kita uji, ambil H sama dengan 0, kemudian G-nya sama dengan 0, maka GH G inverse elemen H, G-nya 0, kemudian H-nya 0. G inverse-nya itu 0. 0, maka 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0 modulo 4, sama dengan 0 elemen H. Kemudian ambil H sama dengan 0, G sama dengan 1, maka GH G inverse elemen H, G-nya 1, kemudian H-nya 0, G inverse-nya 3, sama dengan 4 modulo 4 sama dengan 0 elemen H. Kemudian ambil H sama dengan 0 dan G sama dengan 2. GH G inverse elemen H sama dengan G-nya 2, H-nya 0, kemudian G inverse-nya 2 sama dengan 4 modulo 4 sama dengan 0 elemen H. Kemudian ambil H sama dengan 0 dan G sama dengan 3. Maka GH G inverse elemen H
G-nya 3, kemudian hanya 0, G inverse-nya 1 sama dengan 4 modulo 4 sama dengan 0 elemen H. Kemudian untuk yang hanya sama dengan 2, ambil H sama dengan 2, G-nya sama dengan 0, maka GH G inverse elemen H, G-nya 0, H-nya 2, kemudian G inverse-nya 0 sama dengan 2 modulo 4, sama dengan 2 elemen H. Untuk selanjutnya, ambil H sama dengan 2 dan G sama dengan 1, maka GH G inverse elemen H sama dengan G-nya 1, kemudian hanya 2, G inverse-nya 3, sama dengan 6 modulo 4, sama dengan 2 elemen H. Kemudian H sama dengan 2 dan G sama dengan 2, maka GH G inverse elemen H sama dengan G-nya 2, hanya 2, G inverse-nya 2, sama dengan 6 modulo 4, sama dengan 2 elemen H. Kemudian ambil H sama dengan 2, G-nya sama dengan 3, maka GH G inverse elemen H sama dengan G-nya 3, kemudian hanya 2, G inverse-nya 1, sama dengan 6 modulo 4, sama dengan 2 elemen H. Oh iya, 2 inverse. Karena untuk setiap G di G dan untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Nah, ini kan tadi hasilnya 0 sama 2. 0 sama 2 itu merupakan elemen H, maka H adalah subgrup normal dari Z4 atau G. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Jika belum ada, bisa dilanjut. Nah, kemudian contoh bukan subgrup normal. Misalkan G adalah grup dari S3. S3 itu permutasi dengan 3 elemen, di mana G sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, maka G sama dengan 1, 1, 3, dan himpunan K itu 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Masing-masing subgrup dari G. Nah, di sini ketika kita akan membuktikan itu subgrup normal atau bukan, maka kita bisa membuktikannya dengan teorema 6.5. Di mana untuk setiap G di G dan untuk setiap ini H, untuk setiap H di H berlaku GH G inverse elemen H. Nah, di sini penyelesaiannya K merupakan subgrup normal dari G, sebab sama dengan contoh soal sebelumnya, yaitu menggunakan GH G inverse elemen H dan menggunakan permutasi dan juga tabel cycle, maka diperoleh kita ambil G-nya itu 1, 2, hanya 1, 2, 3, kemudian 1, 2 inverse, G inverse-nya diperoleh 1, 2 dikali 1, 2, 3, itu hasilnya 1, 3. Kemudian 1, 2 inverse itu 1, 2. Sehingga 1, 3 dikalikan 1, 2 itu sama dengan 1, 2, 3 elemen K. Sama seperti yang atasnya, kita ambil 1, 3, kemudian hanya itu 1, 2, 3, dan G inverse-nya itu 1, 3. Nah, 1, 3 dikali 1, 2, 3, hasilnya 2, 3. Kemudian 1, 3 inverse itu 1, 3. Sehingga 2, 3 dikali 1, 3 sama dengan 1, 3, 2 elemen K. Kemudian kita ambil 2, 3 G-nya, kemudian hanya 1, 2, 3, kemudian G inverse-nya 1, 2. Maka 2, 3 dikali 1, 2, 3 itu sama dengan 1, 3. Kemudian 1, 2 inverse itu hasilnya 2,
3. Sama dengan 1 kali 3, 1 3 dikali 2 3 sama dengan 1 3 2 elemen K. Kemudian 1 2 dikali 1 3 2 itu 2 3. Kemudian 1 2 inverse itu 1 2. Sehingga 2 3 kali 1 2 sama dengan 1 2 3 elemen K. Kemudian 1 3 dikalikan 1 3 2 dikali 1 3 inverse sama dengan 1 2 dikali 1 3 sama dengan 1 2 3 elemen K. Kemudian 2 3 dikali 1 3 2 kali 2 3 inverse sama dengan 1 3 dikali 2 3 sama dengan 1 2 3 elemen K. Nah, dari sini 1 2 3 dan 1 3 2 ini kan merupakan elemen dari K. Sehingga K merupakan subgrup normal dari G. Nah, kemudian kita coba yang J. Kita uji yang terhadap 1 2 di G terhadap 1 3 di J. Sedemikian sehingga G-nya kita ambil 1 2, kemudian H-nya 1 3 dan G inverse-nya 1 2, maka nanti hasilnya 2 3. Nah, 2 3 ini tidak terdapat pada himpunan J, bukan elemen dari himpunan J. Maka J ini bukan merupakan subgrup normal. Mungkin ada yang ditanyakan? Permisi Bapak, sudah selesai presentasi. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Wah, ini ada tulisannya. Good luck buat UTS-nya ya. Ya. Berarti sudah siap. Oke, jadi ya, saya rasa penjelasannya sudah cukup bagus ya. Cukup menguasai materinya. Jadi intinya dari subgrup normal tadi apa sih? Subgrup normal ini. G aksen. Kuasa tekanan sama dengan kuasa. Subgrup normal itu apa? Adalah apa ya? Peserta langsung jawab. Subgrup normal adalah adalah apa? Adalah sebuah subgrup dikali itu yang Subgrup yang jika dioperasikan dengan inverse-nya. coba definisinya mana? Definisi subgrup normal. Definisi subgrup normal. Kita ya yang awal mungkin. Nah, itu ya, kalau memenuhi seperti itu ya. Kalau memenuhi kita G di sini sebagai apa sih? G kecil. Elemen dari Ini definisi ya, dari definisi subgrup normal itu kalau andai kata H itu subgrup normal, maka kalau dioperasikan dengan menjadi DHG inverse sama dengan H, maka subgrup normal. Jadi tabrak kiri sama tabrak kanan dia nggak ngaruh, maka jadinya subgrup normal. Atau kalau dengan teorema bisa dikatakan apa lagi? Coba. Kadang ada teorema yang bisa lebih memudahkan mengingat gitu ya. Coba next, apa lagi tadi? Kalau koset kiri sama dengan koset kanan kalau nggak salah. Grup abelian itu Pak. Grup abelian. Nah ini teorema ini. Nah ini menarik ya, teorema ini akan jauh lebih mudah kadang. Ya. Jadi bisa pakai definisi tadi menunjukkan subgrup normal, bisa juga menggunakan teorema yang ini. Teorema berapa lah namanya ini. Mungkin buku tertentu 6.4, buku lain teorema yang lain ya. Ya ini
ini lambang subgrup normal kayak gini, kayak segitiga tapi menghadap ke kiri. G grup, H subgrup normal. Jika dan hanya jika GH sama dengan HG, atau bisa dikatakan ketika semua koset kirinya dan koset kanannya sama, maka H subgrup normal. Gitu. Jadi itu bisa mempermudah ya. Jadi apa itu subgrup normal? Adalah sebuah subgrup yang memenuhi koset kiri, semua koset kirinya dan koset kanannya sama semua, ya sama semua, itu subgrup normal. Jadi inti dari materi hari ini sebenarnya itu tadi yang kita tunjukkan contoh-contoh subgrup normal dan bukan contoh sudah ada semua, pembuktian teoremanya sudah ada semua, dan intinya ada dari definisi dan teorema 6.4 ini, yang lainnya pengembangan, dan saya rasa sudah cukup baik ya. Oke. Kelompok berikutnya materi apa? Faktor, Bapak. Faktor ya, itu nanti kelompok terakhir ya, kelompok terakhir sebelum bulan Ramadan. Hari apa itu? Senin, Bapak. Senin. Puasaan hari apa puasa? Ini Senin. Puasa. Kelas. Ya nanti lihat info selanjutnya ya. Kalau kemungkinan besar Selasa kalau nggak Rabu. Jadi nanti itu Senin itu kelompok terakhir untuk materi ini. Nanti UTS-nya nanti info menyusul aja ya, infonya menyusul aja ya. Kalau emang belum memungkinkan ya bisa next ganti dosen dulu ya, bisa next ganti dosen dulu. Nanti Pak Rani infokan di grup WA aja kapan UTS-nya ya. Yang jelas puasa-puasaan. Bisa Sabtu, bisa Minggu, atau bisa pokoknya hari kosong. Hari nanti kalian kosongnya hari apa, Pak Rani kosong ya, kita adakan UTS. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Ya sudah cukup baik. Kita ketemu lagi di hari Senin. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.